Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan terkait artikel yang saya buat untuk ETS perencanaan radioterapi. Nah, di sini saya menggunakan judul analisis distribusi dosis menggunakan simulasi software Primo berbasis pada metode Monte Carlo. Nah, baiklah. Di sini abstraknya. Jadi inti dari sini sebenarnya adalah pengujian terhadap analisis suatu dosis. Jadi distribusi dosis itu ini dosis radiasi ya yang dipancarkan oleh alat yang bernama linear accelerator atau LINAC yang kita bisa singkat. Jadi ketika LINAC ingin memberikan radiasi itu ke suatu tubuh, jadi sebenarnya tubuh kan akan menerima, tapi perlu adanya penyesuaian di tingkat radiasi maupun dosis itu juga perlu diperhatikan. Nah, di sini kita akan menguji juga, meneliti lebih lanjut terkait dosis yang diberikan distribusi tepatnya menggunakan metode Monte Carlo atau bisa disingkat dengan MC. Nah, sebenarnya kegunaan dari radioterapi ini untuk perawatan. Jadi bagian tubuh yang terkena kanker atau tumor yang ganas, nah itu untuk membunuh sel-sel itu atau menghentikan penyebarannya. Jadi tidak menyebar sampai ke sel-sel yang sehat. Nah, kemudian radiasi ya, dosisnya ini itu perlu diperhitungkan sedemikian rupa agar tidak terjadi efek yang bisa lebih fatal nanti kan. Jadi organ manusia juga perlu adanya batasan, limitasi terkait penerimaan dosis radiasi. Jadi ada akurasi dari dosis radiasi itu sendiri. Nah, jadi perlu ada perhitungan komputasi. Jadi sebelum ini kan ada manual. Ya. Jadi sekarang kan kita sudah terhubung dengan teknologi yang cukup canggih sehingga memungkinkan kita untuk menghitung secara komputasi dan lebih simpel tentu dan lebih cepat. Nah, di sini sebenarnya menggunakan kalkulasi secara analitik ya, dan menitikberatkan pada algoritma dosis pengiriman radiasi. Nah, kemudian untuk metode ini sudah lama, sejak tahun 1990-an ditelitinya, cuman sampai sekarang pun masih ada yang menggunakan, cuman relatif tidak terlalu banyak juga penelitiannya, sehingga ketika saya mencari keyword di internet, khusus untuk yang Monte Carlo itu rata-rata menyajikan grafik-grafik. Namun untuk software sendiri tidak terlalu diekspos ya lebih lanjut pada detailnya gitu. Nah, di sini pengembangan teknologi untuk varian metode MC ini sendiri antara lain yaitu makro MC, voxel MC maupun DPM. Nah, yang kita fokuskan adalah menggunakan DPM. Gitu ya. Jauh lebih cepat, software yang menunjang ini bersifat gratis dan open source. Sama halnya seperti slicer 3D yang kemarin saya presentasikan, itu bersifat gratis dan tidak membayar ya. Jadi kita bebas menggunakannya memanipulasi untuk berbagai data dan dalam menganalisis suatu distribusi dosis itu sendiri. Nah, di sini ada berbagai fasilitas yang menunjang kita, antara lain seperti ini ya, pembuatan phase space files. Jadi suatu ruang itu kita bisa ukur tingkat dari radiasinya sendiri seberapa sih, kemudian nah ini guna memperhitungkan dosis dalam fantom juga bisa di space-nya dalam ruangan maupun dalam fantom itu. Nah, dan juga komputer tomografis atau kita bisa sebut CT scan ya. Kemudian ada movable skin technique, jadi teknik pergerakan kulit. Jadi ketika dia dosis dimasukkan, apakah ada pergerakan di area-area kulit atau permukaan ketika itu peninggalan. Kemudian splitting roles, ada juga rotation splitting. Jadi ketika di split bagian-bagian ya seperti ini si slice yang kemarin 3D itu, apakah ketika terjadi ini ya penyinaran suatu radiasi itu akan berefek pada bagian tubuh. Ya, kan bagian tubuh yang kita sendiri itu ada juga yang sehat, ada juga yang tidak sehat jadi kan, atau yang terkena kanker. Jadi kita perlu untuk melihatnya lebih lanjut. Dan kemudian untuk INAC sebenarnya didefinisikan jadi sebuah perangkat yang bertujuan untuk mempercepat partikel. Jadi partikel yang mungkin tidak terlalu signifikan kecepatannya, jadi dipercepat partikelnya dengan menggunakan ya menghasilkan foton sinar X. Jadi sebenarnya partikel-partikel dari wilayah sebenarnya menggunakan energi ya. Jadi
energi nantinya akan membantu linak ini untuk mempercepat partikel. Nah, sehingga radioterapi itu dapat menggunakan foton sebagai subjek sebagai penyinarannya sinar X dengan energi yang tinggi sehingga cukup efektif untuk menyembuhkan tumor atau kanker. Nah, kemudian adapun kode Monte Carlo ya. Di sini kan pakai codingnya juga ada. Di sini ada fasilitasnya seperti Penelope atau PinEasy. Jadi fasilitas untuk ini ya, simulasi cepat juga. Primo. Nah, kemudian untuk basisnya sendiri kita tadi yang saya utamakan itu menggunakan metode DPN untuk menganalisis penggabungan transport antara foton dan elektron. Nah, biasanya untuk menganalisis ini kita perlu ini ya data ya. Data yang kita perlukan yaitu hasil CT scan dari pasien sendiri. Jadi sama halnya seperti laser 3D, kita menganalisis suatu bentuk dari data yang telah kita dapatkan. Jadi kalau CT itu ada slash-nya kan, dari 1 sampai 100 sekian. Jadi slash, potongan. Jadi per itu makanya akan lebih detail untuk memberikan penjelasan terkait signifikansi suatu akurasi dari dosis itu sendiri setiap dimasukkan ke dalam bagian itu. Nah, di sini untuk material bahan dari Phantom dan slide-nya juga sudah tersedia di Primo, sama halnya seperti slicer 3D kemarin. Jadi kita hanya perlu memasukkan namanya aja, atau bukan, maksudnya Z. Z itu mungkin tingkat ketebalannya saja. Kemudian kita akan disediakan terkait masalah jenis bahan materialnya, soap water, apapun itu. Ya. Kemudian untuk simulasi dari analisis VAR ini ditunjukkan dengan ada nomor dan grafisnya, nanti ada grafis bentuk grafis. Juga menampilkan indeks nilai gamma sinar radiasi. Oke. Kemudian untuk indeks tersebut digunakan untuk menganalisis secara detail terkait deskripsi dosisnya. Jadi untuk deskripsi dosis sendiri nanti akan dibagi menjadi 3 slice ya, mau jadi aksial, mau jadi koronal atau sagital. Jadi ada 3 sumbu yang berbeda nanti yang akan diperlihatkan. Nah, untuk nilai DVA sendiri, perhitungan distribusi dosis ini sama. Kemudian pengaplikasian ini nanti lebih ke arah ini ya, menggunakan kasus head and neck squamous cell carcinoma atau biasa disebut HNSCC ya, tumornya terletak di bagian atas saluran pencernaan. Jadi wilayahnya daerah situ yang mungkin cukup riskan ya, karena kan ini masalah pencernaan ya. Jadi cukup rumit kalau misalnya kita memberikan radiasi yang berlebih, takut-takut nanti akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk jumlah kasus sendiri secara global diperkirakan ada 350.000 kasus, dan negara yang memiliki tingkat kematian tinggi yaitu Amerika dengan 11.000 kasus. Untuk gejalanya sendiri sebenarnya sama seperti kanker-kanker pada umumnya, yaitu ada metastatis, yaitu suatu gejala yang dia akan melakukan penyebaran secara efektif, secara luas ya, ke area-area yang sehat. Nah, kemudian penyakit ini selalu kambuh gitu. Jadi setengah pasien itu memberikan opini ke media yang memberikan ini ya, perhitungan terkait masalah jumlah tadi, bahwasanya walaupun saya sudah dirawat sedemikian rupa, namun tetap kambuh, selalu kambuh. Nah, sehingga penelitian yang menggunakan simulasi ini memang perlu diadakan. Sehingga untuk menganalisis seperti apa sih kira-kira dosis yang diperlukan supaya tumor itu atau kanker itu tidak akan kambuh lagi dan bisa sembuh dengan segera mungkin. Nah, sebenarnya kita menggunakan Primo ini dengan pengaturan awal ya, energi foton sekitar 6 mega. Jadi memang aturannya sudah default set parameternya itu ya, sesuai dengan penyinaran varian kendalinya 2100. Kenapa kita menggunakan itu? Karena ada 2 varian tadi kan, ada elektron dan proton. Nah, di aplikasi di Primo ini kita menggunakan itu sebagai ya tadi sistem metode DPM, penggabungan antara foton dan elektron. Nah, nanti ada satu TPS bukan 3. Ya, jadi kita akan menggunakan 3 data pasien HNSCC dengan simulasi software Primo. Nah, sebenarnya data dari HNSCC ini berasal dari website
yang kalian bisa unduh, dan di situ ada banyak ini ya, sebenarnya example juga contoh. Baiklah, ini untuk uraian penelitiannya. Maaf, ini agak mungkin salah peletakan ya, harusnya di bawah sini. Tapi ya, ini saya akan atur sendiri. Baiklah, di sini untuk denahnya sendiri, nanti kan saya atur untuk bawah, jadi kurang ke bawah. Sebentar. Nah, udah. Ya, jadi kita mulai untuk pengaturan simulasi. Di sini nanti kita import dulu file-filenya, structures-nya, mau RT plan-nya juga. Nanti baru kita merencanakan planning ke depan untuk pemberian dosis, terus kita ada dosisnya seperti apa. Nah, baru kita mengevaluasi pemberian dosis tadi. Jadi setelah diberikan dosis sekian-sekian, kira-kira apa yang terjadi? Nanti kita akan didapatkan suatu grafis tadi kan. Ada grafis, kemudian ada penilaian dari sistematis pada program MC. Nah, untuk alat base sendiri ya kita perlu laptop ya, atau mungkin setidaknya media yang menunjang, mau komputer boleh juga. Kemudian untuk softwarenya sendiri, ini saya tadi salah, harusnya ini Lumina Primo. Jadi sebenarnya ada file yang slasher yang sebelumnya di saya copy-copy, sehingga untuk memudahkan saya saja sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian simulasi ya. Simulasi Primo. Nah, di sini ada 3 nama ya. Ada 3 data dari pasien sendiri, HNSC 001, tapi ada strip 0002, berarti pasien nomor 2, pasien nomor 8, dan pasien nomor 10. Nah, untuk energi foton awal, kita menggunakan megavolt. Megavolt ini untuk energi awal. Foton awal, energi awal. Oke. Baiklah, selanjutnya untuk simulasi setup. Jadi kita akan mengatur dulu nih. Nah, mengatur dulu kira-kira ada segmen 1, 2, dan 3. Nah, untuk segmen 1 itu wilayahnya berada pada sumber radiasi penghinaan tadi. Nah, sedangkan untuk S2 sendiri adalah filter. Kira-kira ini fungsinya apa sih? Nah, filter sebenarnya ini untuk ini ya, mengatur tingkat radiasi, dosis radiasi yang kita perlukan, sehingga tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Jadi selain pengaturan dari awal, juga kita bisa menggunakan pengaturan yang kedua, yaitu segmen yang kedua ini untuk mengatasi dari dosis yang diberikan atau berlebih juga. Nah, di sini terbagian dari berupa ini bagian linak yang berupa kolimator multilift dan JAWS. Oke. Ini juga ada perhitungan file ruang fase juga ya. Ini ada ruang fase. Step ini ada ruang fase juga. Nah, untuk pilihan dari menu barnya, menu bar itu ya di sini ada beberapa 3 pilih di sini ya. 1, 2, 3, 4 ya. 4, maaf. Ya. Jadi kita pertama kali menggunakan example 1. Ini sebenarnya ada di drive, dan untuk nanti akan diimport ke bagian link fase space file. Ini nih di bagian untuk link fase space file ya. Nah, tapi kita menguploadnya menggunakan data example 1. Ini ada di website juga. Nah, kemudian untuk ini ya, selanjutnya mengimport data pada menu bar untuk import city. Nah, import city ini, nah kita menggunakan file yang ini. City XX ini sebenarnya city strip atau underscore 1, underscore 2, underscore sampai 20 slice. Nah, kita bisa menggunakan ini. Nah, gambar orang. Ya. Nah, kemudian untuk import structure ya, strukturnya ini kita menggunakan bentuk seperti ini, organ ini. Organ yang telah ini ya, dilingkupi wilayah-wilayah ini saja yang perlu diradiasi. Kemudian untuk yang terakhir ini import RT plan. Jadi plan-nya sendiri untuk wilayahnya, badannya dan lain-lain menggunakan ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk melakukan simulasi pada bagian S1, S2 kita perlu fitur splitting roulette. Pasti variasi ini. Nah, jadi sebenarnya banyak banget tools box yang dapat kita gunakan untuk mengubah nilai ini.
Jadi mengubah nilai awannya berapa, sekian dibuat 300. Karena kalau menggunakan material air ini kita menggunakan faktor konstantanya 1 sampai 300 ya. Untuk dpm ya. dpm diatur berubah juga. Kemudian kita pilih untuk datasheet-nya sini yang random pakai dadu. Jadi kenapa kalau ada dadu ya kita buat random sebisa mungkin. Karena kan ini tujuannya kan kita juga lebih mengukur kira-kira dosis distribusi secara random seperti apa. Kan kita nggak tahu tuh kalau dari distribusi elektron foton itu kan rata-ratanya di mana kita nggak tahu. Jadi distribusinya secara random saja. Nah, untuk C1 bisa nilainya seperti ini, untuk C2 seperti ini. Nah, kemudian ini kan masih fase tahap yang pertama ya, untuk simulation setup ya, untuk pengaturan pada simulasi ya. Kemudian kita langsung ke perencanaan radiasi. Nah, di sini setelah proses running, ya tadi mohon maaf, setelah tadi disesuaikan dengan mengubah nilai radiasi juga 100 MU, nah akan di-set kemudian di conversion factor, kemudian akan di-running. Nah, setelah running ini terjadi, otomatis, nah ini ada grafik DVAS, kemudian ada itu dia tadi aksial, sagittal maupun koronal. Nah, di sini berasal dari berkas data yang saya bicarakan yang tadi. Dari set, ada set 1, dan structures juga. Nah, kemudian nanti di bagian structures ini akan menggunakan teknik AMRT guna menunjukkan besar dosis maupun volume. Jadi, setelah itu akan terlihat. Kalau misalnya pakai klik structure ini, terlihat lebih jelas. Oh, seperti ini ternyata kalau penyerapan dosis pada atau volume pada jaringan tubuh pasien. Nah, ini untuk sistematis yang lebih detailnya sendiri. Tapi nanti kita akan memberikan ini ya, hasil yang lebih detail lagi, maksudnya lebih jelas menggunakan video ini. Ya. Baiklah, kemudian untuk dose evaluation, kita menggunakan 2 parameter saja, cukup menggunakan PA dan indeks gamma. PA ini adalah nilai penerimaan suatu dosis. Nah, dengan target mendekati 100% itu DHV ini kan, tapi kan kita tadi P-nya 2% ya tadi kan, dengan ancang-ancang persen. Kemudian untuk nilai indeks gamma sendiri ini konstanta sehingga saat penyinaran berlangsung ya. Jadi isodosnya atau dosis utama center line-nya sekian berapa. Kemudian nanti kita memerlukan import file di COM. Jadi selain tadi filenya 3 tadi, 4 maaf, perlu juga adanya import file di COM juga. Menggunakan menu bar evaluasi. Nah, untuk analisis gamma, kita menggunakan rumus ini. Kita bisa lihat ya hasilnya. Saya perbesar mungkin ya. Seperti ini. Untuk AD dan S kriteria penerimaan perbedaan dosis. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan bahas analisisnya ya langsung ya. Nah, di sini untuk analisis sendiri ada dari metode MC, simulasi menggunakan Primo pada pasien yang kedua, menunjukkan nilai presentasi indeks gamma mendapatkan 71,30% DFH ya. Berarti kalau dikira-kira mungkin ya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu rendah, tapi juga tidak tinggi juga, sedang saja. Dengan dosis maksimum 71,687 Gray, dengan dosis minimumnya 0 Gray. Dosisnya tadi sudah ya. Jadi awalnya kan tadi kita nyoba ini ya, 100 MU ya. Nah, di sini dosis ratanya sebesar 600 MU per menit akhirnya. Struktur PA-nya minus 1%. Ini untuk dosis minimumnya sebesar minus 73 dan maksimumnya 45. Sama seperti ini, sama. Untuk pasien nomor 8, dosisnya sekian. Jadi kalau minimum itu sudah minus. Kalau yang maksimum biasanya positif ya. Untuk Gray-nya sendiri 1127. 1057. Baiklah. Ini untuk tipikal dari dosis aksial, sagittal, dan koronal ya. Grafiknya, lateralnya. Kemudian itu DVA-nya. Jadi berbeda ya. Kalau DVA dari pasien 1 atau pasien kedua, maaf, ada pasien kedua, pasien ke-8, dan pasien ke-10. Di masing-masing ini mempunyai
tingkat karakteristik dari nilai DVI-nya sendiri. Karena ketidakpastiannya juga mencapai ini ya, sebesar 0,7%. Untuk error ini masih bisa dibilang tidak terlalu jauh juga sih DVI-nya. Dan kemudian ya, juga indikasi pada dosis diberikan pada tubuh maksimal ya lebih besar 1% ya, 2000 CPK. Kamu potensi radiasi pada asas optimasi. Oh ya, jadi ini kan belum adanya ini ya, potensi radiasi yang memadai ya, sehingga pengobatan pasien itu belum secara langsung teroptimasi, sehingga mendapatkan dosis radiasi yang mencapai maksimal. Jadi harusnya ada swab yang melindungi sini. Ada suatu baju atau mungkin proteksi radiasi sendiri yang harusnya ada di sini. Nanti untuk melindungi langsung bagian tubuh yang terkena radiasi. Baiklah, kesimpulannya berdasarkan pada penggunaan simulasi MC berbasis pada software Primo ini, yang menggunakan tadi industri variasi DPM tersedia di dalamnya mampu mengurangi simulasi sehingga penganalisis pun jauh lebih cepat dan akurat. Sehingga dapat dikatakan bahwa Primo mampu memverifikasi dosis pada pasien. Sekali ini dasarnya. Mungkin kalau dari penjelasan saya di artikel ini cukup, kemudian akan dilanjutkan untuk tutorial yang video. Ya, saya perlihatkan. Baiklah, ini saya memberikan project ini tes uji 1. Saya percepat dulu, teman-teman. Ya, setelah itu, ya, sebentar. Nah, di sini kan kita menggunakan varian 2100. Nah, kemudian untuk bagian ini kenapa kok dia already difference? Kita bisa ganti juga. Project ID-nya bisa tes ya, atau mungkin kata-kata yang diperbolehkan lah ya di dalam sini. Sini untuk PSF sendiri kita menggunakan, kita import dulu tadi ya. Kita import dulu, terus selanjutnya kita aktivasi di sini sesuai. Kemudian kita tambah slab juga. Nah, tadi yang saya bilang slab di sini ini ketebalannya saja, karena di sini cukup ada material juga banyak. Kita bisa pilih water atau water solid, ada display. Jadi, tapi di sini kita conscious ke water. Sehingga apa yang kita dapatkan di sini lebih ke arah menggunakan air ya, 30 cm ketebalannya. Proses juga untuk saving geometry. Nah, selanjutnya, nah di sini ada ini ya, berbagai macam bentuk dan lain-lain. Bin size, ya, di sini juga ada seats. Nanti itu diklik juga seats-nya supaya untuk random tadi ya. Kita akan koreksi juga di bagian sini untuk bagian smelting Phantom City. Kemudian dengan 300 tadi sesuai 300. Selanjutnya kita percepat sedikit. Oke, masih agak loading. Nah, di sini ada proses untuk running DPM simulations progress. Jadi yang tadi kita progress kita 300 akan diproses sini. Smelting step-stepnya juga. Selanjutnya masih lama di sini, kita bisa skip dulu mungkin. Ya, 10%. Cepat sebentar teman-teman ya. Karena cukup lama juga, tergantung dari kapasitas komputer yang atau laptop yang kita punya ya. Nah, ini terlalu jauh. Oke. Nah,
Selesai, dari tadi exit, langsung kita arahkan untuk import city juga. Kita import dulu. Nah, importnya ini sebenarnya banyak banget filenya tadi. Banyak sekali filenya. Di datasheet, nah ini kita sampai 23 slice bahkan Muskiti ya. Kita open juga. Ya, kemudian nanti kita ada beberapa itu import di bawahnya. Di sini banyak slice yang sangat-sangat mendetail terkait suatu organ yang terkena kanker itu sendiri. Habis ini kita bahas tentang ini ya, penyakit di tumor HSMCC ya tadi. HSMCC. Ya. Oke. Kita lihat dulu. Sebentar, cepatan misalkan banyak. Ya, tadi ada file import di sini ya. Nah, bentar import. Kemudian selanjutnya di sini akan berproses dan nah kita bisa lihat di sini dia akan scan bagian yang lain. Tadi kan ini CT scan. Di sini ada tuh ini ya RT set ya, setnya ini strukturnya terus nah ini setnya tinggal diimport juga sama seperti tadi. Langkah selanjutnya tadi itu, nah kita bisa lihat di sini ada GTV, CTV 70. Nah, ini adalah ruang lingkup wilayah dari sel kanker itu sendiri ya. Mau lingkupnya wilayah yang sangat mendetail pada wilayah itu saja, atau wilayah di luarnya. Ya. Nah, selanjutnya untuk bagian yang RT plan itu sendiri, kita bisa upload juga tadi data di situ. Nah, ini untuk plannya. Scanning structure ya dia. Structure-nya sendiri. Dan untuk bagian di sini di PR-nya, nah kita terlihat di sini jauh lebih mendetail untuk tools-nya, bagian medannya, structures-nya juga. Ini kan kita di structures ya untuk lihat dosisnya kan. Sebentar saya akan percepat lagi. Ya ini nanti situ volume segmentation-nya terlihat sangat jelas sekali. Untuk aksial, sagital, dan koronal ya. Nah, di sini kita sudah dipilih dosis untuk sheet-nya ya. Di sini. Slices. Terus bisa lagi menggunakan ini tadi random. Jadi kan belum random ya, tidak salah. Ini kemudian ini DVS-nya diulang lagi dan akhirnya nah menimbulkan dosisnya. Ini dosisnya untuk volume juga. Seperti sekian. Ini untuk penyinaran tadi kan dia bentuknya itu kan keliling ini ya untuk bagian inlak ya tadi. Kita menghasilkan sedemikian rupa. Nah, ini untuk evaluasi dosnya bisa kita lihat sini. Nah, kita bisa mengimport RT dosis ini. Nah, di sini ada plan. Nah, ini untuk DCOM-nya, RT dosnya tentu seperti itu. Kita harus convert pin to units. Ya. Ini untuk grafiknya tadi DVA. General PDF, jadi ada bentuknya. Bisa dibentuk jadi PDF ya, laporannya. Oke, begitu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sebelumnya untuk kesimpulan ya, saya belum sampaikan. Maaf. Untuk kesimpulan sendiri, tadi sudah saya ini ya. Oh, ya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.